Lestari. Nama saya Juanita Hirani. Nama saya Febianti. Di video kali ini kami akan menyelesaikan tugas pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data mengenai Quicksort Ascending. Simak terus penjelasannya. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Keunggulan Quicksort diantaranya yang pertama, secara umum memiliki kompleksitas O atau N log N. Yang kedua, algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, prakteknya adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan. Dan yang keempat, melakukan proses langsung pada input atau in place dengan sedikit tambahan memori. Adapun kekurangan dari Quicksort yaitu yang pertama, sedikit kesalahan dalam penulisan program membuatnya bekerja tidak beraturan. Yang kedua, memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan, yang dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas O atau N2. Yang ketiga, secara umum bersifat tidak stabil yaitu mengubah urutan input dalam hasil akhirnya. Dan yang keempat, pada penerapan secara rekursif, bila terjadi kasus terburuk dapat menghabiskan stak dan memacetkan program. Nah, berikut adalah contoh pengurutan menggunakan metode Quicksort. Nah, di sini kita mempunyai beberapa angka. Ini 9, 4, 2, 7, 10, 1, dan 5. Langkah pertama adalah tentukan pivotnya. Nah, dalam hal ini saya memilih angka 7 sebagai pivot. Kemudian buat partisi kepada masing-masing angka sebelah kanan dan sebelah kiri pivot. Kemudian, gunakan algoritma Quicksort yang ada di atas. Jika angka lebih kecil dari pivot, maka akan diletakkan sebelah kiri. Dan jika angka lebih besar, maka akan diletakkan di sebelah kanan. Langkah pertama adalah bandingkan angka 9 dengan pivot. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Karena angka 9 lebih besar daripada 7, maka angka 9 kita letakkan setelah pivot. Kemudian lanjut ke angka 4. Bandingkan angka 4 dengan pivot. Karena angka 4 lebih kecil daripada pivot, maka posisi tetap di sebelah kiri. Kemudian lanjut ke angka 2. Cek apakah angka 2 lebih kecil atau lebih besar daripada pivot. Karena angka 2 lebih kecil daripada pivot, maka angka 2 diletakkan sebelah kiri pivot atau masih pada posisi yang tetap. Kemudian, bandingkan pivot dengan angka 10. Cek apakah angka 10 lebih besar atau lebih kecil daripada pivot. Karena angka 10 lebih besar daripada pivot, maka angka 10 kita letakkan di sebelah kanan pivot. Lanjut ke angka 1. Cek apakah angka 1 lebih kecil atau lebih besar daripada pivot. Karena angka 1 lebih kecil daripada pivot, maka angka 1 pindah ke sebelah kiri pivot. Lanjut ke angka 5. Cek apakah angka 5 lebih kecil atau lebih besar dari angka pivot. Karena angka 5 lebih kecil, maka pindah ke sebelah kiri pivot. Setelah itu, masuk ke dalam partisi baru. Sampai di sini proses belum selesai. Tentukan pivot untuk masing-masing partisi. Perbandingan untuk pivot pertama, angka 2.
apakah angka 2 lebih kecil atau lebih besar dari pivot? Karena angka 2 lebih kecil dari pivot, maka pindahkan ke kiri pivot. Lanjut ke angka 1. Cek apakah angka lebih besar atau lebih kecil dari pivot? Karena angka 1 lebih kecil, maka pindahkan di sebelah kiri angka pivot. Lanjut ke angka 5. Cek apakah angkanya lebih besar atau lebih kecil daripada pivot? Karena lebih besar, maka posisinya tetap untuk partisi pertama selesai. Ulangi langkah-langkah seperti sebelumnya untuk pivot partisi kedua, dan hasil akhir dari Quicksort ini adalah seperti ini. 1, 2, 4, 5, 7, 9, dan 10. Angka telah tersusun rapi, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Proses pengurutan menggunakan metode Quicksort Ascending pun berakhir. Baiklah, untuk codingan dari Quicksort, yang pertama kita membuat fungsi dengan nama Quicksort yang melibatkan integer z, integer lo, dan integer hi. Integer lo ada sebagai indeks bawah dan hi sebagai indeks atas. Kemudian kita meletakkan kembali integer i sama dengan integer lo, integer j sama dengan integer hi, dan kemudian integer k. Kemudian kita menggunakan juga integer pivot sama dengan z indeks lo sebagai nilai tengah dari jumlah n yang kita masukkan. Dan pada codingan kita menggunakan perulangan do while z indeks i kurang dari pivot i plus plus, while z indeks j lebih besar dari pivot, maka j min min. Jika i kurang dari sama dengan j, maka k sama dengan integer k sama dengan z indeks i, z indeks i sama dengan z indeks j, dan z indeks j sama dengan k sebagai nilai tukar dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian i plus plus dan j min min. Kemudian menggunakan while kembali, i kurang dari sama dengan j. Kemudian untuk pengurutan, jika integer lo kurang dari j, maka kita panggil fungsi Quicksort dengan urutan z, lo, j. Kemudian jika integer i kurang dari hi, kemudian kita panggilkan fungsi yang kita buat Quicksort. Urutannya adalah z, i, hi. Kemudian di sini terdapat integer tap in dengan angka yang sudah ditentukan, yaitu 8, 7, 6, 3, 2, 10, dan 4. Integer i, n sama dengan 5 ini adalah isi dari tap in, yaitu sebanyak 5 buah angka. Kemudian sistem akan mengoutput bilangan sebelum diurutkan. Maka dilakukan perulangan, di mana jika i sama dengan 0, i dimulai dari 0, i kurang dari n, i plus plus. Sistem akan menampilkan output berupa hasil dari tap in
yang ada di sini dan melakukan spasi antara setiap angka. Kemudian sistem juga akan mengoutput spasi. Kemudian memanggil fungsi dari tab in 0 n kurang 1 dan mengoutput bilangan setelah diurutkan. Akan dilakukan perulangan juga. I dimulai dari 0, I kurang dari n, I plus plus. Kemudian sistem output yaitu isi dari tab in yang sudah terurutkan. Dari codingan tadi, kode program yang tadi dapat dilihat hasilnya bilangan sebelum diurutkan, maka menampilkan bilangan-bilangan yang sudah kita masukkan di codingan tadi 8, 7, 6, 32, 10, dan 4 yang belum terurut. Kemudian bilangan setelah diurutkan ada angka 4, setelah diurutkan adalah 4, 8, 10, 32, dan 76. Sekian yang dapat kami jelaskan mengenai kode program QuickShot. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi